Saat ini saya sedang melaksanakan praktik pengalaman lapangan di SMA Negeri 2 Bae Kudus yang berada di Desa Godang Manis, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. Saat ini saya mengajar di kelas 10 E2 dengan materi pemanasan global. Nah, sebelum memulai pembelajaran di kelas, mari kita saksikan video kunjungan saya bersama dengan perwakilan siswa ke tempat daur ulang sampah. Harapannya, anak-anak memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungan serta mampu mengkaitkannya dengan materi pemanasan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatimah. Di sini saya bersama dengan perwakilan beberapa siswa akan melakukan kunjungan ke rumah salah satu warga, yaitu tempat pengolahan daur ulang sampah. Mari kita lihat selengkapnya bersama-sama. Sudah berapa lama Ibu memulai pengolahan sampah? Dari tahun 2012. Berarti hampir 10 tahun ya? Oke, November. 11 tahun. Berarti November kemarin 10 tahun. 10 tahun, 10 setengah. mau 11. Iya, mau 11. November. Saya Bunda Ikmala Maulida mau tanya, ini sampah apa yang Ibu gunakan untuk membuat kerajinan? Jadi sampah itu kan ada sampah layak jual, seperti ini sampah layak jual. Iya. Ada sampah layak kreasi, ada sampah layak buang. Jadi orang menabung sampah di sini kan tidak semua sampah kayak sampah layak buang ya tidak kita terima. Contoh pempos, styrofoam itu tidak layak jual. Terus mika, kertas mika, plastik mika juga tidak layak jual. Kenapa? Kalau dibakar dia tuh akan menimbulkan plastiknya tuh pinggir hitam. Iya. Itu berarti tidak laku. Nah, sampah layak jual itu seperti ini. Ada sampah kertas itu ada kertas duplek itu contoh kardus itu duplek. Terus duplek itu kardus roti ya, kalau kardus yang karton coklat itu ya kardus. Terus ada kertas koran, ada kertas buram, terus ada buku campur, buku tulis, buku cetak. Terus ada yang putih itu HPS, itu jenis kertas. Jenis plastik itu ada DPE. DPE contoh botol-botol sampo, botol hand body, tutup botol, itu maksudnya DPE. Terus PET itu botol minuman seperti aqua, le mineral, nah itu maksudnya PET. Terus ada PP, itu gelasnya, gelas minuman itu namanya PP. Itu jenis plastik. Ada atom itu yang keras seperti helm, baskom, kipas angin rusak dan sebagainya. Terus jenis plastik, jenis botol, ada botol kecap seperti kalau itu bijian ya, botol kecap, botol kecap, terus botol sirup agung, nah itu bijian. Tapi kalau botol kayak botol bekas obat, sirup marjan itu kilonan, itu per kilonan. Itu botol. Terus satunya lagi kaca ya, piring-piring pecah juga laku sih sebetulnya, asal bukan keramik. Piring-piring yang bening itu Ya, kalau gelas sama. Terus satunya lagi logam itu ada aluminium, ada besi, ada tembaga. Yang paling mahal itu tembaga, bisa sekilonya 80.000. Kalau aluminium kemarin turun 16 dari 17 dari 16. Terus ada kaleng, ada besi, kaleng susu, kaleng kue, semua jenis kaleng minuman. Nah itu kalau dibuang kan nggak laku ya, tapi kalau tabung sini itu bisa menghasilkan uang. Itu sampah yang layak jual. Sampah yang layak kreasi contoh kayak
apa molto, ya, bekas itu minyak, kemasan-kemasan. kemasan minyak itu Iya. bisa untuk tas, terus kresek itu juga bisa dibuat dompet. Itu contoh sampah-sampah layak kreasi, Mbak. Iya. Terus bekas kopi bisa untuk tas dan sebagainya. Terus apa lagi? Produk yang dihasilkan dari pengolahan sampah ini apa aja sih? Produknya ada jam. Kemarin yang juara satu kreasi daur ulang itu tutup botol plastik itu kita cacah melalui mesin di lebih kecil, terus di oven nanti kan bentuknya lempengan, Iya. bisa dibuat jam dinding atau bisa dicetak menjadi asbak Iya. atau apa namanya cetakan gelas, tergantung jenis cetakannya kita mau cetak apa itu. Terus ada dompet kresek, terus ada dompet dari tutup bibir gelas. Iya. Nah, terus tempat minum dari bibir gelas juga bisa, yang tempat minum yang merah kuning hijau itu. Itu terus ada apa namanya banyak tas dari bungkus kopi, dari bungkus minyak, ada macam-macam. Berarti bank sampahnya termasuk berkembang pesat ya Bu, maksudnya udah termasuk menghasilkan berbagai produk, tadi udah ada Iya. ekoenzim. Ya alhamdulillah. Iya. Ya paling nggak bank sampah ini memang ya menjadi jujukan ini sih beberapa bank sampah lain. Di komunitas bank sampah. Usaha Bu Diana gitu ya, untuk mengelola sampah. Jadi daripada membakar sampah, lebih baik adalah mengolah sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat, dari mulai di ekoenzim, kemudian tadi membuat kreasi kerajinan. Jadi salah satu istilahnya ikut berpartisipasi menyelamatkan bumi dalam rangka untuk mengurangi atau mencegah dari pemanasan global ini. Karena kalau membakar sampah itu kan bisa menghasilkan gas CO2 ya Bu, yang nantinya juga penyumbang salah satu pemanasan global, yaitu yang meningkatnya suhu bumi di lingkungan kita. Jadi salah satunya adalah mengolah sampah mulai dari diri kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tolong ketua kelas perwakilan untuk memimpin doa. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Doa anak mulai. Untuk hari ini, apakah Ardian tidak hadir? Ada berapa orang? Satu, siapa? Ardian Suryatmaja, sakit ya? Iya. Yang lain berarti masuk ya, berarti jumlah siswa untuk hari ini yang hadir adalah 35. Jadi hanya satu aja. Baik, untuk selanjutnya, selamat pagi. Nah, nanti bagaimana perasaan kalian hari ini? Silakan kalian bisa mengakses scan QR ini. Silakan dikeluarkan HP-nya untuk mengetahui perasaan kalian hari ini. Apa yang sedang kalian rasakan? Apakah gembira, semangat, sedih, atau mungkin ada yang lagi rindu, ada yang kangen, ada yang galau? Coba sejujur-jujurnya diisi, hanya cukup satu kata yang mewakili perasaan kalian hari ini. Bisa ya?
Ya, satu kata. Cukup satu kata. Ada yang sudah mengisi? Satu kata. Ini siapa yang dua kata? Baru 9. Belum bisa, ada yang belum bisa scan? Ya, sebentar. Satu kata. Senang yang paling banyak ya. Jadi yang tulisannya besar itu biasanya yang isinya persentasenya paling banyak. Ada yang berbunga-bunga. Bisa kalian lihat di sini adalah tampilan kalian, perasaan kalian yang mewakili satu kata hari ini. Kalian berangkat dari sekolah berangkat dari rumah ke sekolah dengan perasaan yang mungkin ada yang senang, ada yang biasa, ada yang lagi sedih, ada yang lagi kangen, kemudian ada yang mungkin ada yang lapar karena mungkin tidak sempat sarapan pagi ini ya. Untuk perasaan apapun perasaan yang kalian sedang rasakan hari ini, saya hanya bisa berpesan bahwasanya kita patut bersyukuri atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Jadi mungkin seusia kalian, seusia anak SMA yang sama-sama lagi menempuh pendidikan saat ini, itu masih ada kekurangan, masih ada keterbatasan, masih ada kendala. Tetapi kalian masih diberikan kemudian ya, jadi gunakan kesempatan kali ini dengan sebaik mungkin karena kesempatan tidak datang dua kali. Ya, apakah kalian menyadari bahwa lingkungan di sekitar kita itu mengalami perubahan? Sudah banyak perubahan? Kira-kira karena tadi perubahan lingkungan yang kalian rasakan ini itu adalah gejala yang menunjukkan bahwa bumi kita itu sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Nah, kira-kira apa yang menyebabkannya? Pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Ada yang tahu? Pemanasan global. Menaiknya suhu rata-rata bumi ya, jadi suhunya itu semakin panas, semakin meningkat. Nah, kira-kira kalian sebagai seorang pelajar, apa kontribusi kalian atau partisipasi kalian dalam menanggulangi kerusakan lingkungan sekitar kalian? Ya? Menanam pohon, kemudian mengurangi penggunaan AC. Ada yang mau menambahkan lagi? Cukup? Kemudian selain itu kira-kira apa yang biasanya menyebabkan lingkungan di sekitar kita itu semakin parah, semakin rusak? Apa? Selain tadi menggunakan AC yang berlebihan, kipas yang mungkin kalau misalnya tidak perlu, sebaiknya kita apa? Matikan. Kalau misalnya di siang hari, lampu sebaiknya dimatikan. Kalau tidur, itu juga lampu sebaiknya dimatikan ya. Gunakan yang mungkin lampu tidur yang mungkin dayanya itu lebih rendah. Jadi itu mungkin hal yang sepele tapi bisa menyelamatkan bumi kita dari kerusakan yang semakin parah. Kemudian nantinya setelah nanti kita mempelajari pemanasan global, harapannya kita semua bisa mencari solusi untuk mengatasi perubahan lingkungan sebagai dampak dari pemanasan global. Nah, kemudian kita juga bisa lebih peka terhadap pelestarian lingkungan kita. Jadi mungkin mulai dari tadi benar yang dikatakan teman kalian Naim ya, bahwasanya kita bisa menanam pohon dari lingkungan sekitar rumah kita. Kemudian ada yang tadi mengurangi penggunaan AC. Nah, untuk ujian pembelajaran hari ini, untuk kesempatan pertemuan hari ini, yang pertama nanti kita akan menganalisis perubahan lingkungan sebagai dampak dari pemanasan global. Yang kedua adalah menciptakan solusi bagaimana untuk mengatasi perubahan lingkungan sebagai dampak dari pemanasan global. Jadi kita analisis dulu perubahan lingkungan yang terjadi di sekitar kita, kemudian kita mencari solusi yang tepat untuk mengatasinya.
Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas untuk pembelajaran hari ini. Tujuan yang akan kita lakukan ada 2 kompetensi yang harus kita selesaikan hari ini. Itu yang perhatikan tadi ya, kalian kita bersama-sama tonton. Kira-kira apa isi dari video tersebut? Apa tanggapan kalian terhadap permasalahan perubahan iklim terhadap bumi kita? Tanggapan saya terhadap permasalahan tersebut adalah kondisi bumi saat ini sedang tidak baik-baik saja, Bu. Kita harus segera mengambil tindakan untuk mengatasi permasalahan tersebut seperti menanam pohon di sekitar rumah. Ya. Benar ya, ada yang mau menambahkan? Tadi sudah disampaikan bahwa mungkin kita harus segera mengambil tindakan karena ini benar-benar masalah yang serius ya, jadi tidak main-main karena ini juga nanti 10 tahun lagi itu mungkin bumi kita akan semakin parah, makanya kita harus perlu memulai mencegahnya itu mulai dari sekarang. Kira-kira tadi sudah disampaikan bahwa menanam pohon itu bisa dimulai di sekitar rumah kita. Kira-kira apa hubungannya menanam pohon dengan pemanasan global? Ya, pohon mampu menyerap. Oh ya, jadi gas karbon dioksida ya. Jadi pohon itu sebenarnya mampu menyerap karbon dioksida supaya apa? Supaya di alam ini gas karbon dioksidanya itu tidak berlebihan. Supaya apa? Karena gas karbon dioksida itu juga sebagai salah satu penyumbang gas terbesar yang mampu menyebabkan efek rumah kaca atau pemanasan global. Makanya kita mulai dari menanam pohon, kemudian mengurangi kendaraan bermotor. Selanjutnya, untuk yang fase kedua, kemarin sudah saya bagi kelompok ya. Jadi nanti ada 9 kelompok, masing-masing satu kelompok isinya 4 orang mahasiswa. Kemudian nanti tugas kalian adalah, nah ini untuk yang materi pembelajarannya ya. Jadi nanti bisa mengakses sumber pembelajarannya lewat barcode ini. Kemudian nanti masing-masing kelompok adalah membuat poster sesuai dengan permasalahan. Di sini ada kebakaran hutan, kemudian ada mencairnya es kutub, kemudian ada menipisnya lapisan ozon dan banjir rob. Seperti yang dikatakan di video tadi bahwasanya banjir rob sudah menjadi tradisi atau menjadi masalah di Semarang ya, Semarang dan daerah sekitarnya. Bahwasanya banjir rob itu memang harusnya kan di bulan-bulan tertentu, tapi untuk bulan yang sekarang di luar prediksi BMKG ternyata sudah terjadi banjir rob. Untuk nanti bisa mengakses LKPD-nya lewat scan QR ini. Ya. Silakan berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Depan belakang aja. Ini
yang sudah saya sediakan. Di sini ada kertas nanti untuk membuat poster, kemudian nanti ada lembar penilaian. Jadi nanti satu kelompok itu kan terdiri dari 4 orang ya. Jadi nanti 2 tetap stay di kelompoknya, yang 2 lagi adalah nanti berkunjung ke kelompok lain. Nah, yang berkunjung, 2 yang tadi yang berkunjung itu nanti tugasnya adalah mencatat materi, kemudian melakukan penilaian terhadap kelompok yang dikunjungi. Nah, 2 yang tinggal itu akan mempresentasikan kepada kelompok lain yang berkunjung. Ada pertanyaan? Jelas ya? Jadi 4 orang, 2 orang tetap stay di kelompoknya, 2 orang nanti berkunjung mengelilingi kelompok lain, melihat poster hasil dari kelompok lain. Itu ya. Silakan diambil perwakilan kelompok untuk maju ke depan. Banjirop sudah ya, ada definisinya, ada penyebab, kemudian ini ada hubungannya, dampak sama solusinya. Kelompok 1 ada identitas, nama anggotanya sudah ditulis? Belum. Nah, bisa ditulis kalau misalnya di sini kurang, bisa ditulis juga. Nanti yang tunjuk penilaian ini. Gimana, sudah selesai? Sudah ya. Tinggal dilengkapi gambarnya, variasinya. Dapat kelompok ini kan sama rumusnya 2 kelompok nanti yang berkunjung, kelompok yang presentasi ya, 2 orang yang presentasi. Dapat tema apa? Nanti yang sudah dapat tema kamu sama ini sudah jelas ya. Nanti posternya ditambah 2 orang nanti mempresentasikan kepada kelompok lain. Dapat apa ini? Kelompok 4 temanya. Tulis ya, definisinya, penyebabnya, dampak sama solusinya. Jadi nanti tugas kalian yang presentasi adalah menjelaskan materi lapis konten kepada kelompok yang berkunjung. Ya. Jelas ya. Ada mau yang ditanyakan dulu? Sudah cukup jelas. Logonya sudah ditambah. Ditulis nama kelompoknya ya. Nama anggota kelompoknya 4 orang ditulis sebagai identitas nama siswa di sini, bisa di bawah. Siapa yang mau menulis? Sama dikasih nomor absen. Yang menilai Iya.
juga ingin sedikit bercerita dan mempresentasikan tentang hasil pekerjaan kita tentang mencairnya es tiga. Jadi apa sih hubungan mencairnya es tiga dengan hubungan pemanasan global? Meningkatnya suhu bumi atau pemanasan global mampu menyebabkan mencairnya es tiga. Para ilmuwan di Inggris menyatakan bahwa sebanyak 28 triliun ton lapisan es di bumi telah hilang dalam 30 tahun terakhir. Jika ini terus terjadi, maka permukaan air laut akan naik secara global. Masyarakat yang hidup di pesisir terancam oleh banjir rob, sedangkan pulau-pulau kecil bisa tenggelam juga. Jadi dampaknya juga banyak permukaan air laut yang naik, makhluk hidup kehilangan tempat tinggal. Tentunya ketika glacier di kutub terus mencair, nasib makhluk hidup akan makin terancam karena tempat tinggalnya akan hilang di masa mendatang. Salah satu makhluk hidup yang terancam kehilangan tempat tinggal adalah beruang kutub yang habitatnya di kutub utara. Mesin pendingin seperti AC, freezer, dan lain-lain. Mengurangi rumah atau hingga rumah kaca karena kaca dapat memantulkan panas sehingga suhu udara meningkat. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pemanasan global dan dampaknya bagi manusia. Jadi itu sekilas tentang cara mencairnya es tiga. Jadi kan tadi kami ada mencari es tiga. Kan dampaknya sama kota Jakarta. Itu tuh ada berita yang katanya kalau nanti nggak segera siapa sih namanya ditangani tuh kota Jakarta hari ini kan rencananya kota Jakarta ya walaupun bisa terjadi emang dilakukan secara sekarang, bukan perpindahan ke Kalimantan. Halo, kita dari kelompok 1 kebetulan dapat materi bisa dilihat di sini yaitu banjir rob akibat dari pemanasan global. Dari yang sudah kita bikin bersama kelompok-kelompok kami, banjir rob itu adalah peristiwa di mana air laut itu meluap ke daratan dan menyebabkan banjir di daratan. Penyebab dari banjir rob sendiri itu bisa disebabkan karena faktor alam maupun faktor manusia. Dari faktor alam sendiri, banjir rob disebabkan karena pasangnya air laut sehingga menyebabkan air laut meluap ke daratan. Yang kedua, banjir rob bisa disebabkan akibat badai di tengah laut ataupun awan terjang yang menyebabkan air laut menerjang daratan. Banjir rob juga bisa disebabkan karena mencairnya es di kutub utara dan selatan yang menyebabkan volume air di laut menjadi meningkat. Sedangkan jika berdasarkan faktor manusia, banjir rob bisa disebabkan karena erosi air tanah yang berlebihan, yang degradasi air laut dan eksploitasi anak yang menyebabkan penurunan air tanah. Kira-kira itu sih. Hubungan banjir rob dengan pemanasan global. Pemanasan global mengakibatkan naiknya suhu udara. Hal ini berdampak pada mencairnya es di kutub sehingga hal tersebut mengakibatkan meningkatnya volume air di laut. Dampak banjir rob: kerugian material rumah warga yang terendam, dokumen-dokumen berharga yang tertinggal dan lain-lain, kerusakan bangunan. Pemukiman yang terendam akan cepat mengalami kerusakan, mulai dari keramik, pintu hingga tembok. Membawa sumber penyakit. Diare, lalu lintas dan mobilitas terganggu karena kelangkaan air bersih. Solusi mengatasi banjir rob adalah menerapkan
menerapkan pengumpulan air hujan pada daerah atas dan bawah, penerapan konservator Vancity dengan menjadikan air sebagai aspek penting, menerapkan konsep tidak dengan membuat pintu pasang surut dan pintu magma muara, penerapan konsep folder, menjaga kelestarian hutan mangrove dan menanam pohon bakau. Dari materi yang kita cantumkan di poster, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain, Apa itu ISPA? ISPA adalah kondisi di mana saluran pernapasan pada manusia mengalami infeksi. Mungkin penyakit tersebut ditimbulkan karena pembahasannya pada pembahasan kali ini banjirop. Banjirop itu membawa air laut yang disertai dengan kotoran-kotoran sehingga menyebabkan pencemaran di daratan. Pencemaran di daratan tersebut akhirnya mengakibatkan ketidaksehatan lingkungan masyarakat sehingga banyak sekali masyarakat yang terkena Jadi tadi aku sama Luna udah kunjung ke kelompok kedua, itu tuh bahas tentang aspek pencahayaan. Terus itu salah satu gambar itu aspek pencahayaan. Terus juga ilmuwan Inggris menjelaskan bahwa 28 triliun ton es di bumi itu sudah mencair selama 30 tahun terakhir. Kita bisa mengurangi penggunaan mesin pendingin seperti kulkas, freezer, atau mesin. Baik anak-anak semuanya, kita tadi semua sudah melakukan presentasi, masing-masing kelompok sudah presentasi dan menyampaikan materi ke kelompok asalnya. Jadi itu tadi adalah strategi TSTS, to stay, to stray. Jadi 2 stay di kelompoknya untuk mempresentasikan ke kelompok yang lain yang berkunjung. 2 yang lain adalah berkunjung mengelilingi kelompok lain yang nantinya akan menyampaikan materi kembali ke kelompok asalnya. Gitu ya. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian isi refleksi pembelajaran pada pertemuan hari ini. Kalian bisa scan QR-nya atau bisa melalui link bit.ly refleksi pembelajaran kimia. Silakan masing-masing anak mengisi refleksi terhadap pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Bisa dimengerti? Silakan mulai langsung ditulis. Nanti jawaban kalian akan muncul di layar. Belum satu ya? Belum. Silakan isi dari 3 pertanyaan tersebut dengan sesuai apa yang telah kalian dapatkan hari ini ya. Ini sudah ada teman kalian mengisi, sudah muncul di layar. Enggak.
kalian bisa melihat apakah jawaban kalian sudah muncul di layar atau belum. Ya. Yang pertanyaan ketiga silakan mulai diisi. Kalian sudah mengisi refleksi pembelajaran hari ini. Ada 3 pertanyaan sudah kalian isi. Saya bacakan perwakilannya di sini. Yang pertama, pertanyaan pertama, saya menjadi paham dan lebih mengerti tentang pemanasan global. Kemudian pertanyaan kedua, pengalaman yang bisa kalian peroleh melalui pembelajaran ini. Pengalamannya yang pertama membuat poster dengan kreativitas bersama anggota kelompok lain. Kemudian di sini ada yang menjawab perasaannya bagaimana. Menjawabnya ada perasaan senang karena saya mendapat kesempatan untuk menerangkan ke kelompok lain. Nah, baiklah, untuk refleksi pembelajaran kita sudahi. Nah, untuk review materi sebentar sebelum kita melakukan evaluasi. Nah, tadi ada kelompok yang mendapatkan materi tentang permasalahan banjirop yang ada di area Semarang dan sekitarnya ya. Bahwa benar-benar banjirop ini saat ini sudah mulai sudah mulai parah, bisa dikatakan seperti itu. Belum waktunya tapi sudah terjadi banjirop. Tadi dapat kelompok yang banjirop, kelompok berapa? Kelompok 1. Bisa dijelaskan kembali ke teman-teman yang lain banjirop itu apa dan bagaimana kira-kira solusinya? Jadi gini, peristiwa banjirop adalah peristiwa banjir yang disebabkan karena pasangnya air laut. Air laut yang mengalami pasang sehingga volume di laut meningkat dan menyebabkan banjir di daratan. Sehingga peristiwa tersebut juga dikatakan sebagai banjirop. Untuk mencegah terjadinya banjirop, mungkin kita sebagai warga negara yang baik kita bisa menjaga lingkungan dan mengurangi penyebab-penyebab yang menyebabkan pemanasan global. Karena peristiwa banjirop sendiri bisa disebabkan karena yang pertama yaitu meluapnya air laut yang disebabkan oleh cairnya es yang terdapat di kutub utara dan kutub selatan. Mungkin kira-kira itu. Bagaimana untuk yang lain, sudah paham apa yang sudah dijelaskan kepada teman kalian? Sudah ya? Jadi ada banjirop, ada menipisnya lapisan ozon, mencarinya es kutub, itu adalah semua dampak dari pemanasan global. Jadi kita semua sebagai penduduk di bumi ini, kita sepatutnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita agar supaya pemanasan global ini tidak semakin parah. Itu ya, ini juga demi keselamatan kita semua. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita evaluasi? Sudah cukup ya? Langsung saja kita evaluasi. Evaluasinya pakai visi, silakan disiapkan handphonenya. Kalian bisa scan atau masuk visi. Isi game kodenya. Ya, sudah bisa mengakses. Kasih tahu San. Serem-serem. Kok petang? Soalnya di silakan diisi di dalam Google ya.
Jadi ini adalah peringkat 3 besar ya. SA siapa tadi? SA? Sahrul. Beri tepuk tangan untuk yang juara 1. Untuk yang peringkat 2 Nova, mana Nova tunjuk tangan? Ya, beri tepuk tangan untuk yang juara 2. Yang nomor 3 Muhammad Asta Maulana ya. Untuk peringkat 3 beri tepuk tangan. Sudah selesai semua ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini terkait pemanasan global, kira-kira seperti itu. Tadi kalian sudah mempelajari tentang dampak pemanasan global dan bagaimana menciptakan atau mencari solusi atas dampak dari pemanasan global tersebut. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Tidak, semua sudah jelas ya. Nah, untuk pertemuan minggu depan kita akan lanjutkan ke efek rumah kaca ya. Untuk hari ini saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf untuk pertemuan hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.